Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahril mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita semua kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu Ramadan ini dengan bermacam ibadah dan amal saleh, yang mudah-mudahan ini bisa mentarbiah jiwa kita sehingga selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan utama kita, termasuk keteladanan di dalam mengisi bulan Ramadan ini agar betul-betul Ramadan ini berkualitas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan unggulan yang mesti kita unggulkan di bulan Ramadan ini, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, di mana ini akan menjadikan saum kita di bulan Ramadan akan berkualitas dan akan berbekas ke dalam hati kita, sehingga sehingga bekasnya itu membuat iman kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin optimal. Yang pertama, insya Allah kita sampaikan secara berkala. Amalan unggulan pertama yang ini menjadi pembeda antara saumnya kita umat Islam dengan saumnya orang-orang di luar Islam adalah melaksanakan ibadah sahur. Ibadah sahur adalah merupakan amalan utama, bahkan menjadi amalan unggulan di Ramadan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melaksanakan saum, setelah kemudian kita berniat, karena niat pun wajib, maka kemudian langkah berikutnya adalah melaksanakan sahur. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan saum oleh karena mungkin kuat, akhirnya tidak melaksanakan sahur. Tidak. Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan sahur agar saum yang kita laksanakan ini betul-betul mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahur yang Rasulullah SAW tekankan kepada kita, ini tidak ditekankan kepada umat-umat terdahulu. Sa'ad bin Jubair mengatakan, saum yang Allah perintahkan selama 1 bulan itu pernah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun bedanya sahurnya kita umatnya Rasulullah dengan saumnya umat-umat sebelum Rasulullah SAW itu tidak ada penekanan sahur. Kalau umatnya Rasulullah SAW ada penekanan untuk melaksanakan sahur. Sa'ad bin Jubair itu mengatakan, umat terdahulu ketika melaksanakan saum itu dimulai dari sejak dia tidur malam, itu sudah masuk waktu saum. Jadi ketika bangun tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena sudah masuk ke dalam saum itu. Sampai kapan? Sampai datang malam berikutnya. Adapun saumnya kita umatnya Rasulullah SAW itu mesti diawali dengan sahur. Mesti diawali dengan sahur. Namun yang perlu dicatat di sini, sahur bukan dalam rangka untuk menjamak takdim makan pagi dan makan siang. Sehingga kemudian saya harus banyak sahurnya karena tidak makan pagi dan tidak makan siang, dijamak di awal itu. Bukan itu tujuan dari sahur itu. Maka mesti kita luruskan niat ketika kita akan melaksanakan sahur. Yang pertama, niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah dalam bersahur? Rasulullah sahur cukup dengan kurma,
kurma dengan bilangan ganjil, mau 1, 3, 5, 7, 9 atau 99 kurma silahkan, yang penting ganjil. Ya. Rasulullah cukup dengan kurma, dan memang medis membuktikan dalam kurma itu terdapat semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi ketika kita sahur dengan kurma saja sebetulnya cukup. Namun bawaan orang Sunda terutama ya, seolah-olah kalau tidak makan nasi itu seolah-olah bukan makan ya. Baik, silahkan makan nasi, tapi jangan lupakan kurma. Tetapnya kita sisakan ada kurma yang harus kita konsumsi di waktu sahur itu. Ini yang pertama. Kemudian sahur yang paling disukai serta sahur yang paling diutamakan adalah sahur yang paling akhir. Paling akhir ke waktu sholat subuh, sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Makan, minum, selesai tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sahur yang paling disukai. Ya. Nah, maka kemudian niatkan ketika kita akan melaksanakan sahur itu, satu, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, niatkan sahur yang kita lakukan itu dalam rangka untuk menggapai berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meniatkan satu mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian menggapai berkah Allah, insya Allah harapan kita terkabul, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sahur tersebut. Orang yang mendapatkan keberkahan dari sahur itu, apa yang terjadi? Yang namanya berkah, para ulama mengatakan ziyadatul khairi 'alal ghair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Nih, efek dari sahur yang mendapatkan berkah Allah. Ba'da subuh, dia sudah selesai melaksanakan sholat subuh tuh, dia lanjutkan dengan tilawatul Quran sampai datang syuruk. Dia sambung dengan sholat sunnah syuruk. Dia sambung lagi dengan sholat duha, sambung lagi dengan tilawatul Quran sampai kemudian menjelang zuhur qailulah terdahulu. Ya, melaksanakan qailulah, tidur sejenak, kemudian sambung dengan sholat zuhur, selesai sholat zuhur tilawatul Quran lagi sampai datang waktu asar, selesai sholat asar, kemudian tilawatul Quran lagi, kemudian menunggu berbuka sahur. Orang yang mendapatkan berkah di sahurnya ini, waktu akan diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dengan amal saleh. Tapi bukti sahurnya tidak mendapatkan berkah Allah apa? Selesai sholat subuh langsung tidur. Sampai datang waktu sholat zuhur, itu pun dibangunkan oleh karena suara toa yang kencang. Nah, jadi sekencang-kencangnya toa tetap ada manfaatnya ya. Terbangunkan tuh sholat zuhur, selesai sholat zuhur tidur lagi sampai menjelang asar, selesai asar tidur lagi, atau mungkin enggak ya kalau pada asar. Tapi rata-rata dipakai untuk apa? Kalau bahasa Sunda ngabuburit ya, jalan-jalan ya, ngumpulin makanan buat nanti buka. Bayangkan orang yang tidak mendapatkan berkah dari sahurnya, waktunya dihabiskan dengan perkara yang sia-sia. Ustaz, kan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tidur yang seperti apa? Kalau tidurnya seperti tadi sepanjang hari tidur, bukan ibadah lagi, itu sia-sia. Kenapa? Menyia-nyiakan amalan yang lebih utama. Ya, menyia-nyiakan amalan yang lebih utama. Maka oleh karenanya, mari kita perbaiki saum kita dengan memperbaiki sahur tadi. Dua saja. Yang pertama, niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, niatkan untuk mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saum yang kita laksanakan betul-betul bisa diisi dengan bermacam ibadah dan bermacam amal soleh, sehingga betul-betul saum yang kita lakukan berbekas dalam hati kita, menjadikan iman dan takwa kita semakin up, semakin naik dan semakin optimal. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.